Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Tah Kaisar Naga. Bab 4772-4774. Melihat Dev seperti ini, Kaizen dan yang lainnya ingin memukulinya. Berapa banyak pria yang tidak dapat menemukan pasangan kultivasi ganda, tetapi Dev memiliki lusinan dari mereka. Hahaha, kamu benar-benar luar biasa. Bocah sepertimu memang memiliki kemampuan. Hahaha. Penguasa wilayah utara tertawa terbahak-bahak, lalu menatap lelaki tua itu, tua bangka, ini pekerjaan rumah saya sekarang. Jika kamu berani melakukan sesuatu pada menantuku, berhati-hatilah, aku bisa membunuhmu. Baiklah, karena kamu ingin pergi ke air berlumpur ini, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Mata Kian tua sedikit terkondensasi, dan aura di tubuhnya terus meninggi. Penguasa wilayah utara tidak berbicara omong kosong, dia melambaikan tangannya secara langsung, dan cahaya putih langsung menuju Kian tua. Oke, gas. Kian tua juga langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju penguasa wilayah utara. Ketika penguasa wilayah utara melihat ini, dia tersenyum dingin, langsung mengobrak-abrik ruang dan waktu, dan membawa Kian tua menjauh dari area ini. Jika kamu ingin bertarung, pergilah ke wilayah lain, jangan hancurkan wilayahku. Kian tua tidak menyangka bahwa penguasa wilayah utara bisa melakukan dengan tangannya hal seperti itu, dan dia ingin kembali, tetapi sudah terlambat. Penguasa wilayah utara dan Kian tua pergi untuk bertarung, yang lain tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Melihat Kian tua dibawa pergi, wajah penguasa istana ke-10 itu bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. Sekarang istana ke-10 didukung oleh Kian tua, dan sekarang Kian tua telah dibawa pergi, dan semua orang di istana ke-10 juga tewas dan terluka. Sendirian, tidak ada cara untuk bertarung dengan begitu banyak orang seperti Dev. Apalagi dengan Vanessa, dengan teknik hujan manis ke dunia, orang ini sangat mesum. Edgar, kapan orang-orang yang kamu cari akan tiba? Penguasa istana ke-10 bertanya pada Edgar. Sekarang dia hanya bisa menantikan orang-orang yang ditemukan Edgar, dan menemukan mereka di sini lebih awal. Saya tidak tahu, mungkin mereka sudah lama tiba di istana ke-10, tapi kita pergi. Edgar menggelengkan kepalanya. Ketika penguasa istana ke-10 mendengar ini, dia menatap Dev dengan marah. Orang inilah yang menipu mereka semua dari istana ke-10. Ipar keempat, kamu membuat keputusan cepat dan selesaikan orang lain di istana ke-10. Penguasa istana ke-10 bisa diserahkan padaku. Nona Hua, Anda menggunakan formasi untuk membantu saya. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang penguasa istana ke-10. Penguasa istana ke-10 mengertakkan giginya, tatapan keganasan melintas di matanya, dan kemudian dia juga menuju Dev. Dua orang saling berhadapan. Boom! Keduanya dipisahkan dengan satu sentuhan jari. Dev terkejut untuk mundur lagi dan lagi, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan penguasa istana ke-10 tidak jauh lebih baik, tubuhnya mundur dan wajahnya menjadi pucat. Vanessa langsung mengeluarkan cahaya lembut, yang menyelimuti tubuh Dev, membuat Dev merasa nyaman dan cepat pulih. Tetapi penguasa istana ke-10 tidak memiliki siapapun untuk membantu, dan setiap poin yang dikonsumsi merupakan tantangan besar saat ini. Saya melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Dev tersenyum dingin, dan pedang tebasan naga di tangannya menunjuk ke penguasa istana ke-10. Penguasa istana ke-10 mengerutkan kening dengan erat, mencoba menyesuaikan kekuatan di tubuhnya. Tapi pada saat ini, tiba-tiba dunia berubah drastis. Boom! Di udara, sebuah retakan terkoyak, dan lebih dari selusin aura mengerikan masuk. Hahaha, bala bantuan kita telah tiba. Setelah melihat ini, penguasa istana ke-10 tertawa terbahak-bahak. Terlihat mereka dikepalai oleh dua orang, salah satunya adalah seorang lelaki tua berjanggut abu-abu, dan seorang lelaki paruh baya, mengenakan jubah brokat, dengan rambut panjang dan anggun, memegang pistol panjang di tangannya, kepala pistol itu gelap seperti tinta. Kepala pelayan Lu, saudaraku. Edgar berteriak ketika dia melihat lelaki tua itu. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan besar langsung memukul mundur Aegon, yang bertarung dengan Edgar. Melihat pengunjung itu, Dev dan yang lainnya menjadi sangat serius. Karena aura tua dan muda di depannya bahkan melampaui penguasa istana ke-10. Terlebih lagi, orang-orang ini diikuti oleh lebih dari selusin biksu. Nona Hua, buat formasi untuk menghentikan orang-orang ini, yang lain akan berlari bersamaku.
Dev segera meminta Vanessa untuk membentuk barisan untuk menghentikan orang-orang ini, dan kemudian mereka punya waktu untuk melarikan diri. Dalam hal ini, tidak ada cara lain selain melarikan diri. Vanessa segera membentuk formasi, dan cahaya seperti layar sutra membentuk penghalang antara Dev, penguasa istana ke-10, dan lainnya. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Dev dan yang lainnya berbalik dan melarikan diri. Ayo pergi ke kota matahari dan bulan. Kaizen berkata, pergi ke dinasti Xiao. Dev berteriak, membiarkan semua orang pergi ke arah dinasti Xiao. Dev tidak ingin memimpin orang-orang ini ke kota matahari dan bulan. Begitu mereka bertarung di kota matahari dan bulan, bahkan jika kota matahari dan bulan bisa menang, diperkirakan banyak orang akan terbunuh dan terluka. Dinasti Xiao berbeda. Dinasti Xiao diliputi oleh keberuntungan Tuan Xi, dan tidak ada yang berani lancang di dinasti Xiao. Jika orang-orang ini berani melanggar dinasti Xiao, mereka mungkin memprovokasi Tuan Xi. Tuan Xi memperhatikan tempat ini, maka orang-orang ini hanya mendatangi kematian. Dev punya rencana lain dengan pergi ke dinasti Xiao, dan itu adalah Gabriel. Gabriel juga berada di dinasti Xiao. Jika penguasa istana ke-10 mengejar dirinya hingga ke dinasti Xiao, Dev dapat membiarkan Gabriel berdiri di saat krisis. Kamu masih ingin melarikan diri, itu mimpi. Penguasa istana ke-10 mendengus dingin, menghilang langsung di tempatnya, dan langsung menerobos penghalang yang dipasang oleh Vanessa. Dev mengerutkan kening, memegang pedang tebasan naga, dia tiba-tiba berbalik dan menebas. Boom! Dev langsung mundur 1000 kaki, dan sosok penguasa istana ke-10 juga berhenti. Dev ingin menunda waktu untuk orang lain, terlepas dari apakah Baelish dan yang lainnya membantu dirinya untuk batu roh peri, Dev tidak dapat membahayakan mereka saat ini. Setelah menghentikan sosok penguasa istana ke-10, Dev berbalik dan terus melarikan diri, dengan bekas darah di tubuhnya, mengejutkan. Penguasa istana ke-10 memadatkan matanya, melambaikan tangannya dan berkata, kejar. Edgar dan yang lainnya dari keluarga Huo dan mengejar Dev dan yang lainnya. Dev terus meletakkan formasi ilusi saat melarikan diri. Karena formasi yang tergesa-gesa, formasi ilusi ini tidak sempurna, tetapi Dev tidak punya waktu untuk menyempurnakan formasi. Mampu menunda sebentar sekarang adalah 1 menit, selama mereka bisa melarikan diri ke dinasti Xiao. Dalam kehampaan dunia surga dan manusia, beberapa sinar cahaya menghilang seperti meteor dalam sekejap. Diikuti oleh lebih dari selusin sinar cahaya yang mengejar dengan cermat. Pada saat ini, setiap orang telah meningkatkan kecepatan mereka secara ekstrim, dan tidak ada yang pelit dengan kekuatan spiritual di tubuh mereka. Segera, Dev dapat melihat kota kekaisaran dinasti Xiao, dan kemudian dia menarik napas lega. Cepat, masuki wilayah dinasti Xiao. Dev meminta Kaizen dan yang lainnya untuk segera memasuki dinasti Xiao. Penguasa istana ke-10 memimpin orang-orang untuk mengejar sampai dia mencapai sekitar dinasti Xiao, dan kemudian Edgar menghentikan semua orang. Kepala pelayan Lu, saudaraku, dinasti Xiao ada di depan, hati-hati. Edgar berkata kepada pengurus rumah tangga Lu dan kakak tertuanya yang datang. Apa itu dinasti Xiao? Apakah itu luar biasa? Masih perlu hati-hati. Kakak tertua Forel Huo bertanya dengan bingung. Ayo kita kejar dengan cepat. Kekuatan di semua wilayah utama dunia surga dan manusia adalah sampah, dan Tuan sejati telah lama hidup dan berlatih dalam pengasingan. Penguasa istana ke-10 mendesak. Edgar hanya melirik penguasa istana ke-10, dan tidak memperhatikannya. Sekarang setelah orang-orang di istana ke-10 dan terluka, penguasa istana ke-10 akan menjadi komandan tiang lampu. Edgar semakin memandang rendah penguasa istana ke-10. Jika bukan karena kian tua yang maju, Edgar tidak akan peduli dengan hidup atau mati penguasa istana ke-10. Sekarang mereka semua berasal dari keluarga Huo, dan dia bisa mengabaikan penguasa istana ke-10. Saudaraku, kamu tidak tahu apa-apa. Dinasti Xiao diberkati oleh seorang master. Jika Anda melakukannya di wilayah dinasti Xiao, saya takut Anda akan menderita. Edgar mengikuti Forel dan berkata, Master, seberapa kuat itu? Forel bertanya. Ketika master ini membunuh seseorang, dia bisa membangkitkan orang itu kembali. Edgar berkata. Ketika penguasa istana ke-10 mendengar ini, dia segera mengerti siapa yang dibicarakan penguasa istana ke-10. Rota lah yang terbunuh pada awalnya, dan kemudian dibangkitkan. Oh, apakah ada master seperti itu di dunia surga dan manusia? Forel terkejut.
Kepala pelayan Lu juga mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, saya khawatir bahkan para dewa tidak dapat menggunakan metode membunuh dan membangkitkan ini sesuka hati. Bagaimana mungkin ada karakter seperti itu di dunia sampah ini?" Itu memang, orang dari istana ke-10 telah bertarung dengannya. Edgar berkata, "Tuan muda, apakah kamu pernah bertarung dengan master ini?" Kepala pelayan Lu bertanya. Edgar menggelengkan kepalanya. "Saudaraku, pernahkah kamu melihat Master E ini bergerak?" Forel bertanya. Edgar masih menggelengkan kepalanya lagi. "Saudaraku, kapan kamu menjadi begitu penakut? Tidak peduli master apa dia, aku akan menemuinya hari ini." Dengan lambaian tombak di tangan Forel, seluruh kehampaan bergetar. "Saudaraku, ini." Edgar masih ingin membujuk, tetapi melihat bahwa Forel langsung membawa orang-orang ke wilayah dinasti Xiao. Edgar ingin mengejar ketinggalan, tapi hatinya masih sedikit takut. "Tuan muda kedua, tunggu saja, aku akan melihat tuan muda tertua." Kepala pelayan Lu juga bergegas ke wilayah dinasti Xiao. Penguasa istana ke-10 mengawasi, dan dia tidak mencoba masuk. Kata-kata Edgar barusan juga membuatnya memiliki keraguan di hatinya. Sebagai orang yang disebut bodoh dan tak kenal takut, Forel dan kepala pelayan Lu sama sekali tidak mempercayainya, dan masih ada biksu yang begitu kuat di dunia surga dan manusia. Di dalam dinasti Xiao, Dev membawa Kaizen dan yang lainnya ke kota kekaisaran. Kaisar Xiao juga terkejut saat melihat Dev dan yang lainnya datang dengan tubuh terluka. Untuk bisa mengalahkan Dev dan para biksu puncak 9 alam Mahayana seperti ini, maka kekuatan lawannya pasti sangat menakutkan. Tapi untungnya, dinasti Xiao diliputi oleh keberuntungan Tuan Xi, dan para biksu yang kuat itu tidak berani lancang di dinasti Xiao. Semua orang harus pulih secepat mungkin. Diperkirakan orang-orang dari istana ke-10 tidak akan berani memasuki dinasti Xiao. Dev meminta semua orang untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka dengan cepat. Pelarian ini memang sangat mahal. Kaisar Xiao, selusin orang menerobos masuk. Begitu suara Dev jatuh, seseorang langsung berteriak. Dev dan yang lainnya buru-buru keluar dari aula utama, mendongak, dan menemukan bahwa orang-orang dari istana ke-10 benar-benar mengejar mereka. Dengan lebih dari selusin pria kuat, tekanan membuat semua orang di dinasti Xiao tidak dapat mengangkat kepala mereka. Dengan jari tombak di tangan Forel, seluruh kehampaan menjadi terdistorsi, dan tekanan tak terlihat menyebar ke kepala semua orang, membuat semua orang terengah-engah. Mengapa ada begitu banyak orang kuat di istana ke-10 ini? Kaizen mengerutkan kening dan berkata, "Begitu banyak orang dari istana ke-10 telah terbunuh, tetapi sekarang ada begitu banyak orang kuat dari istana ke-10. Dari sudut pandang ini, kekuatan istana ke-10 tidak lebih buruk dari kota matahari dan bulan. Mereka bukan orang-orang dari istana ke-10. Pada saat ini, Gabriel tidak tahu kapan dia muncul di belakang semua orang. Bukan dari istana ke-10. Dev sangat terkejut. Mereka semua adalah anggota keluarga Huo, dan mereka pasti dipanggil oleh Edgar. Kekuatan istana ke-10 tidak begitu kuat. Sebagai putra penguasa istana ke-10, Gabriel, tentu saja mengetahui kekuatan sebenarnya dari istana ke-10. Keluarga Huo ini sepertinya juga tidak mudah. Baelish menghela nafas. Dev menatap Forel dan yang lainnya dengan ekspresi tenang. Ketika dia sampai di sini, Dev tidak takut pada apapun. Bahkan jika yang abadi datang, diperkirakan Tuan Xi bisa menamparnya sampai mati. "Saya dengar ada seorang master di sini, jadi di mana master itu?" Forel menatap Dev dan bertanya. "Kamu adalah satu-satunya yang tidak layak atas tindakan Tuan Xi. Jika bukan karena saya akan bertempur dengan sengit. Dengan kekuatanmu, aku bisa mengalahkan 2 orang sepertimu." Dev mendengus dingin. Forel tercengang sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Berani berbicara lancang. Meskipun kamu hanya biksu tingkat alam Mahayana, kamu berani mengatakan hal semacam itu. Saya rasa kamu tidak memiliki keahlian lain selain menyombongkan diri. Jika kamu memiliki keterampilan, kamu akan tahu jika kamu telah mencobanya. Kemarilah." Dev memberi isyarat kepada Forel. "Apakah kamu pikir aku tidak berani?" Setelah Forel selesai berbicara, dia melangkah keluar dan mengarahkan tombak di tangannya ke Dev. Dengan jari ini, kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi langsung menyerang Dev. Forel telah bergerak. Melihat gerakan Forel, Dev sama sekali tidak panik, dan bahkan tidak menghindar. Mencari kematian. Dev mengucapkan sepatah kata dengan tenang. Tiba-tiba, cahaya putih jatuh dari langit dan langsung menembus tubuh Forel itu. Adegan ini mengejutkan kepala pelayan Lu dan yang lainnya untuk sesaat.
Mata Forel terbuka lebar, dan dia melihat tubuhnya yang tertusuk dengan tak percaya. Bersambung.